Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabatku, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu jaga waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kemudian waktu membuat diri kita terbunuh dengan waktu. Ada sebuah ungkapan, al-waktu kasoib, waktu ini ibarat pedang. Ketika pedang ini tidak piawai kita mainkan, bisa jadi pedang ini menjadi senjata yang akan menghancurkan atau membunuh kita. Karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW memberikan kepada kita nasihat, memberikan kepada kita ajaran agar kita nih jangan sampai kemudian membuat waktu berlalu tanpa sesuatu yang berarti. Apa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut? Tertuang di dalam hadis yang sanadnya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa nasihat yang disampaikan Rasulullah untuk kita? Ada 5 nasihat terkait dengan pemanfaatan waktu yang harusnya menjadikan hari demi hari yang kita lalui ini menjadi hari yang berarti, arti yang bermanfaat. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, Igtanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragoka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika. Hadis ini mungkin begitu sangat familiar di telinga kita, karena hadis ini memang sangat populer khususnya di kalangan orang-orang yang memang sering mengaji dan mengkaji. Tetapi sahabat-sahabatku, tidak ada salahnya kemudian walaupun hadis ini begitu sangat populer, agar terus ingat kepada Allah, sehingga dengan waktu yang bergulir, tidak ada lagi waktu yang sia-sia, tidak ada lagi waktu yang terbuang percuma, sehingga detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, jangan sampai kemudian kita memasuki pergantian tahun, kemudian kita diisi dengan hura-hura, diisi dengan maksiat, diisi dengan sesuatu yang membuat Allah menjadi murka dengan apa yang kita lakukan. Mari kita kaji, mari kita bahas tentang hadis tersebut. Igtanim khomsan qabla khomsin, jagalah atau peliharalah atau lindungilah atau pergunakanlah tentang 5 hal sebelum datang 5 hal yang akan membuat diri kita tergelincir, yang membuat diri kita menjadi sia-sia, menjadi diri tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, sababaka qabla haramika. Apa itu? Jagalah, peliharalah, lindungilah, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, masa muda ini orang menyebutnya adalah masa yang indah. Karenanya seringkali di waktu masa muda orang lebih banyak hura-hura, lebih banyak menikmati masa muda dengan sesuatu yang terkadang membuat jauh dengan Allah. Karena memang itulah tabiat anak muda. Tabiat anak muda itu badannya kuat, ya, emosinya juga begitu sangat tinggi. Gak boleh tersinggung sedikit saja itu bisa marah. Dan marahnya itu bisa berakhir dengan kekerasan. Ketika anak muda ini tidak dididik, tidak dijaga dengan hal-hal yang baik,
dengan akhlak yang baik. Karenanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai, Allah merahmati lama Imam Syafi'i tersebut, masa muda ini harusnya diisi dengan menuntut ilmu, diisi dengan terus menambah ilmu, menambah wawasan. Kenapa? Karena ketika masa muda ada harapan untuk tua. Ketika ada harapan masa tua, diharapkan di masa tuanya ketika masa muda ini diisi dengan menuntut ilmu, maka mudah-mudahan di masa dengan keilmuan yang dia pelajari, hidupnya mudah-mudahan jauh lebih bahagia. Tetapi sebaliknya, jika masa muda sudah malas belajar, ya, inginnya leha-leha, inginnya hanya bersenda gurau, inginnya hanya melampiaskan nafsunya, maka dijamin masa tuanya itu pasti madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Ya. Di masa muda itu harusnya kita isi dengan belajar. Memang belajar itu berat, tapi ketika belajar di masa muda, ibarat sebuah pepatah, seseorang yang belajar di masa muda itu ibarat mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu kan perlu tenaga, perlu, dan memang perlu perjuangan yang keras, karena perlu memahat dengan tenaga yang kuat. Tapi itu ketika mengukir di atas batu, ada prasasti, ada bekas yang terlihat, yang bisa dinikmati dengan cukup lama. Tetapi ketika sudah masa tua datang, kita belajar di masa tua, bagaikan kita mengukir di atas air. Mudah memang mengukir di atas air, tapi tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena memang begitulah ketika sudah masa tua. Kita ini menghafal Al-Quran, sulit menghafalnya, mudah hilangnya. Itu memang tabiatnya manusia ketika sudah waktu tua. Tapi ketika masa muda, itu mudah masuknya, sulit hilangnya. Tapi memang perlu perjuangan yang serius, ya. Karenanya sahabat-sahabatku, terkait dengan yang namanya masa muda ini, bahkan Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat serius kepada yang namanya generasi muda. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus sebagaimana yang disampaikan Rasulullah untuk kita, bahwa kelak di mana ketika hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya anak muda yang salah satunya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, sab'atu yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla ila dilluhu. Bahwa ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah 7 golongan itu? Di antaranya adalah wasyabun fi ibadati rabbih, yaitu seorang anak muda atau pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita taat beribadah, tapi ketika memang kita dalam kondisi sudah masa akhir dalam kehidupan. Maksudnya apa? Ketika kita sudah masa tua, rajin ibadah, memang itu sudah seharusnya. Karena juga tidak sedikit ada orang yang sudah tua, justru maksiat dilakukan.
Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika masih muda dia rajin beribadah, itu justru oleh Allah diberikan predikat yang jauh lebih baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena masa muda itu memang masanya bergejolak, masanya yang dianggap masa yang indah, masa yang memang senangnya berleha-leha, berpoya-poya, ya. Tidak memikirkan masa depan, itu masa muda. Itu saat-saat di mana memang kita ini akan mengalami sukses atau tidak di masa depan, itu ditentukan di masa mudanya. Banyak kita dengar cerita-cerita orang-orang tua yang saat ini sudah menjadi tua, dia menyesal kenapa dulu dia tidak rajin belajar, kenapa dulu dia malas-malasan, sehingga dia saat ini menjadi orang yang menyesal karena tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Karenanya wahai anak-anak muda, mumpung Anda saat ini masih kuat, masih memiliki tenaga, masih memiliki pikiran yang kuat, isilah masa muda itu dengan yang menuntut ilmu, sehingga insya Allah masa tuanya itu akan gemilang. Terlebih di akhirat nanti oleh Allah diberikan naungan, ya, oleh Allah diberikan naungan. Dan karena tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah anak muda yang mengisi hari-harinya adalah masa ibadah. Karenanya sahabat-sahabatku, Nabi dan Rasul pun diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu masih muda, yaitu di usia 40 tahun. Ya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lihat para sahabat yang tersebar di seluruh dunia ya untuk menyampaikan dakwahnya itu ketika masih muda, dan ketika sudah di atas 40 tahun para sahabat kemudian dia menetap di suatu tempat, dia tidak berpindah-pindah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika sudah di atas 40 tahun memang tidak ada lagi harapan yang dia bisa lakukan, yang dia cita-citakan kecuali kematian, yaitu kematian dengan husnul khotimah harapannya. Nah, karenanya sahabat-sahabatku, jangan sampai kemudian setelah tua kita baru kemudian kita ini insaf, kemudian kita taat. Walaupun sebetulnya tidak ada yang telat, tapi ketika kita nih ketaatan sudah dilakukan dari sejak muda, itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya anak muda yang rajin ibadah, rajin ke taklim, rajin menuntut ilmu, walaupun ala kadarnya jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua ataupun yang sudah tua. Kemudian dia rajin beribadah, sholat berjamaah, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail. Allah suka, tapi Allah lebih suka kepada anak-anak muda yang memang dia rajin beribadah walaupun ibadahnya ala kadarnya. Kenapa? Karena anak muda memang gejolak nafsunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Nasihat yang kedua dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu wasihataka qabla saqamika. Jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Lihat ketika tubuh kita ini sehat, badan kita ini sehat, apa saja dilakukan. Naik gunung, namanya orang badannya sehat ya, melakukan pendakian, terjun payung, itu kan. Apa saja, bahkan olahraga-olahraga yang menantang pun dia lakukan, itu namanya ketika sehat. Bersepeda goes, bahkan bukan saja bersepeda tapi bersepedanya
mengarungi yang namanya Nusantara, mengarungi yang namanya dunia. Ada orang yang dengan bersepeda keliling dunia. Ada orang bahkan bermotor mengelilingi dunia. Ada menggunakan otomotif keliling dunia. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masa sehat seringkali juga membuat kita nih lalai, seringkali kita nih membuat kita nih lupa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang membuat kita ini lalai, yang membuat kita ini terlena. Apa? Fihi makatsirun, kebanyakan minan nas, dari manusia yang lalai dengan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Kata Rasulullah, as-sihah wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Karenanya jangan sampai masa sehat kita, waktu sehat kita ini diisi dengan hal-hal yang membuat Allah ini murka, membuat Allah ini menjadi tidak ridho. Dan lihat ketika ini kita sehat, apa saja dimakan, apa saja dilakukan. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita arahan. Jangan sampai kemudian menyesal setelah kita ini sakit, kemudian kita ini baru mengeluh kemana-mana. Lihat saja di tengah kondisi wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, yang sampai saat ini terus masih bergejolak, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar kita ini tetap sehat. Apa bimbingan yang diajarkan Allah? Di dalam Al-Quran, lihat surat kedua ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi. Hai manusia, makanlah semua yang ada di atas muka bumi. Apa yang dimakan? Halalan, yang halal. Ya, yang halal. Kenapa? Konon katanya bahwa COVID-19 ini kan sumber awalnya dari kelelawar, binatang. Kalau dalam ajaran Islam, kelelawar itu kan haram dimakan hukumnya dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena binatang yang bertaring, binatang yang memiliki kuku cengkram yang tajam. Itu kan salah satu binatang yang diharamkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Tapi ada orang yang karena merasa sehat, karena merasa kuat, apa saja dikonsumsi, nggak peduli itu halal haram. Minuman yang haram padahal itu mengandung alkohol yang begitu sangat tinggi. Kalau kena api saja langsung menyala. Itu kemudian dikonsumsi. Ya wajar saja kemudian ususnya rusak, kemudian bagian organ-organ tubuhnya rusak. Tapi karena anak muda ya, yang pertama tadi, karena dia masih muda, kemudian sehat, ya sudah, dia tenggak gitu untuk memperlihatkan bahwa dirinya dianggap menjadi orang yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Ya petaka akhirnya. Ususnya rusak, ya, organ-organ tubuhnya ada yang rusak. Kenapa? Karena mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Padahal kalau kita mencoba merenung, yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang haram, sahabat-sahabatku. Tapi memang setan senantiasa menggiring kita agar kita ini jauh dengan Allah, agar kita ini tidak menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka kemudian yang dikonsumsi mencari yang haram, mencari sensasi, sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Di dalam Al-Quran, sahabat-sahabatku yang baik, bukan saja halal, ya, tapi thayyiban, yaitu lagi baik untukmu. Bukan saja halal, lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memberikan kepada kita bimbingan, bukan saja kita memakan yang halal, tapi juga yang baik. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Satu, jadi kita nih halal, kemudian juga thayyib. Dan kemudian apa selanjutnya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 168 tersebut?
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti kebiasaan setan. Setan itu makannya yang tidak halal, yang haram, dan juga tidak baik. Selain juga apa yang tidak baik itu? Berlebihan. Halal tapi berlebihan. Itu jadi petaka juga. Kenapa? Sahabat-sahabatku, bahwa kapasitas tubuh kita, khususnya perut yang untuk bisa menampung makanan, ya, itu ada kapasitasnya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW bahwa yang namanya perut itu yang diisi dengan makanan itu kapasitasnya fathulutsu li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, fathulutsu li sarabihi, sepertiga untuk minuman, ya, minum air, fathulutsu li nafsihi, sepertiga lagi itu untuk bisa bernapas. Coba kalau misalnya perut kita diisi dengan yang halal tapi berlebihan, maka Allah la yuhibbul musrifin. Allah ini tidak menyukai yang berlebihan. Biasa saja. Makanya nih supaya sehat, Rasulullah pun memberikan bimbingan, mulai makan itu sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya apa? Itu standar. Orang kalau sudah lapar, apalagi laparnya kebangetan, laparnya kelewatan, itu seringkali kita ini lupa diri. Kadang makan tidak lagi dikunyah, langsung ditelan, dan itu bahaya. Bahaya dalam ilmu kesehatan. Coba saja sahabat-sahabatku bertanya kepada ahli gizi, ya. Itu biasanya bermasalah orang kalau kemudian makan tanpa dikunyah terlebih dahulu. Tapi karena sudah laparnya, sudah begitu sangat luar biasa, makanya kemudian tak lagi dikunyah. Dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya memang setan menghendaki kita ini dari sisi makan saja, nggak pakai baca doa. Dalam ajaran Islam, selain kita ini tidak boleh tergesa-gesa, mulai makannya sebelum lapar, kemudian berhenti makannya sebelum kenyang, maka itu kita akan ternikmati. Sehingga kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat makanan yang diberikan Allah kepada kita. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini lihat, ini tujuannya adalah supaya sehat. Karena dengan sehat kita ini bisa beribadah dengan leluasa. Jangan sampai kemudian kita ini sakit, dan ketika sudah sakit kita ini susah ngapa-ngapain. Ketika sakit datang, jangankan sesuatu yang tidak enak, yang enak sekalipun itu menjadi tidak enak. Kalau kemudian sakit sudah menjangkiti diri kita. Makanya kita ini berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka sihatan wa taqwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hamba mohon kepadamu dengan kesehatan juga ketakwaan. Sehatnya bukan sehat secara fisik, tapi juga sehat secara batin. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan sampai kemudian kita ini ketika diberikan oleh Allah kesehatan, tidak dijaga kesehatan itu untuk ketaatan kita kepada Allah. Jangan malas ketika kita sehat, ya, untuk melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya sholat. Kenapa? Karena ketika sehat saja kita ini malas melakukan kebaikan, apalagi ketika datangnya sakit. Bayangkan ketika kita sehat malas sholat, apalagi sakit, boro-boro pasti akan ditinggalkan itu sholat. Padahal amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pertama kali adalah sholat. Ketika waktu sehat malas melakukan sholat, apalagi waktu sakit dijamin itu akan ditinggalkan. Padahal itu sholat tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi sakit sekalipun. Kita ini bisa sholat sambil duduk, sambil berbaring. Kalau sambil berbaring saja kita tidak bisa menggerakkan, kita ada ketuntunan syariatnya, yaitu dengan isyarat, ya.
Ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara sholatnya orang yang sakit. Ini kalau waktu sehat saja kita malas melakukan ibadah, melakukan kebaikan, bagaimana mungkin dalam kondisi yang sakit? Karenanya jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena biasanya orang ketika sakit datang berupaya agar ia menjadi sehat. Dia bahkan rela mengeluarkan hartanya yang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk membeli sehat, masuk rumah sakit, membayar, bahkan sampai pergi ke luar negeri. Walaupun belum tentu hasilnya itu sehat. Banyak orang yang sudah mengeluarkan hartanya sampai bahkan habis. Begitu hartanya habis, bukan sehat, malah meninggal dunia. Itu yang terjadi. Karenanya sahabat-sahabatku, jaga masa sehat dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Tadi bimbingan dari Allah. Karena salah satu penyebab yang membuat kita ini sakit, salah satunya adalah apa yang kita makan. Ya, makanya lihat ketika saum itu mengistirahatkan mulut kita untuk tidak berkata-kata. Ya, istirahat itu. Mulut kita tidak mengunyah, ya. Perut kita istirahatkan untuk tidak mencerna makanan. Tujuannya apa? Sehat. As-sumu tasihu. Bahwa puasa itu membuat kita menjadi sehat. Jaga sehat kita dengan sebaik mungkin. Makan yang halal. Bukan saja halal tapi thayyib. Bagaimana caranya? Ya kalau memang makanan itu membuat petaka bagi tubuh kita, ya jangan dilakukan. Saat ini banyak orang karena merasa sehat, lihat salah satunya menghisap rokok. Ya, bagi orang yang sehat sebelum datangnya penyakit paru-paru, ya, yang belum diserang serius, dia menganggap dengan rokok itu nggak apa-apa, dia bilang. Buktinya saya nggak kenapa-napa. Oh iya, memang belum, karena ini kan prosesnya itu panjang. Tidak tiba-tiba. Seperti saat ini yang namanya COVID-19 itu tidak tiba-tiba. Begitu kena langsung meninggal. Enggak. Tapi prosesnya ada. Yaitu 14 hari masa di mana dia akan merasakan bagaimana kesakitan dari yang namanya virus. Memang ada masanya. Ada waktunya. Enggak tiba-tiba. Begitu kena langsung meninggal dunia atau langsung tepar. Enggak. Ada prosesnya. Sama. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal misalnya, tapi kita makan di malam hari, kita nih mau tidur baru makan, itu yang dimakan adalah karbohidrat misalnya. Apa yang terjadi? Perut kita buncit. Kalau perut kita buncit apa? Lemak terlalu banyak. Kalau lemak terlalu banyak, maka obesitas. Apa yang diserang? Maka wilayah lemak yang menutupi jantung, itu napas kita menjadi sesak, ya, kolesterol, asam urat, darah tinggi. Itu karena disebabkan oleh diri kita, bukan yang lain. Kenapa? Padahal bimbingan Allah sudah memberikan kepada kita ajaran. Kalau kita memang merenung dan membaca dengan sebaik mungkin, dipahami dan diamalkan, itu Al-Quran. Makanya sahabat-sahabatku, banyak orang yang menderita itu bukan karena yang lain, tapi karena diri kita. Ma asobatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Bahwa musibah atau masalah yang menimpa diri kita itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Dan Allah jauh lebih banyak maafnya atau memaklumi tentang diri kita. Jangan salahkan yang lain kalau kemudian kita terjangkiti penyakit. Kita ini disuruh social distancing, kita tidak lakukan. Suruh pakai masker, kita menganggap karena kita merasa sehat. Sehingga dinasehati susah orang yang sehat itu. Coba aja para perokok ini kalau dinasehatin, kalau nggak marah, dia mengeluarkan dalil. Wong kiai saja merokok, apalagi tuh kiai ya. Dia keluar dalil itu. Dalilnya panjang bahkan dia keluarkan. Kenapa? Karena masih sehat. Coba kalau kemudian dia sakit, baru dia kemudian mengatakan, oh iya, ternyata nikotin itu masalah. Oh iya, ternyata corona itu membuat
Kita ini susah bernapas. Oh iya, ternyata makan di sore hari ini buat menjadi masalah. Karena ada orang yang ketika dinasehatin, jangan makan malam hari, nanti jadi masalah. Oh, kok ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Ya, dia marah. Kenapa? Karena memang belum mengalami. Orang itu kalau sudah mengalami yang namanya penderitaan, dia baru menyesal. Walaupun tidak sedikit juga ada orang yang sudah mengalami tidak menyesal juga. Ya. Karenanya nasihat dari Rasulullah, jaga sehatmu sebelum masa sakitmu. Dengan cara apa jaganya? Ya tadi ikuti sunatullah, ikuti sunnah Rasulullah. Ya, sunatullahnya apa? Ya memang orang yang tidak menjaga kesehatan, kita ini harusnya cuci tangan, harusnya cuci muka, harusnya cuci badan, tidak dilakukan. Mandi enggak. Lihat Islam itu, kita mau sholat wudu. Bahkan orang-orang dulu bukan saja wudu, sebelum wudu mandi 5 kali sehari. Bayangkan itu. Itu orang-orang dulu, makanya sehat-sehat orang dulu. Sekarang ini kan kalau kita mandi 5 kali, apalagi kalau bekerja, susah itu. Mandi 5 kali dalam sehari. Minimal kalau nggak mandi ya kita nih wudu 5 kali dalam sehari kita. Bagaimana mungkin akan wudu, sholatnya terabaikan. Ya. Maka sehat. Orang-orang barat nih baru sekarang saja diajari yang namanya mencuci tangan. Kita ini bukan saja mencuci tangan, cuci muka, cuci telinga, cuci hidung, mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung, mengeluarkan kotoran yang ada di mulut, mencuci kaki yang dia pergunakan untuk berjalan kaki. Itu 5 kali, bagaimana nggak bersih? Sudah, itu adalah bagian daripada bagaimana kita nih agar supaya tetap sehat di hadapan Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, waginaka qabla fakrika, yaitu apa? Jaga masa kayamu sebelum datang kefakiran menghampirimu. Ini juga sama sahabat-sahabatku, ketika seseorang dianugerahi oleh Allah kekayaan, itu tidak sedikit sombongnya luar biasa. Dikasih kekayaan yang berlimpah, bukannya bersedekah, malah justru dia tumpuk-tumpuk tuh harta. Bukannya dia berbagi, dia justru malah dia pamer untuk di hadapan orang lain. Dia beli kendaraan yang paling mahal, limited edition, dia pamer dengan kesombongannya. Maka lihat, itu saya pernah lihat di media, orang-orang yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah cenderung dia berani melanggar ketimbang kendaraan-kendaraan yang biasa. Kenapa? Ya karena orang kaya itu yang punya. Dia bilang, polisi bisa saya bayar. Orang kalau kemudian keserempet, saya bayar. Kalau orang kemudian ketabrak, saya bisa ganti. Dia punya uang banyak, makanya sombong. Dan kesombongan itu oleh Allah diperlihatkan dengan seseorang yang hartanya itu berlimpah, namanya Korun. Itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dengan harta yang dimiliki, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun hartanya begitu banyak, saking banyaknya itu harta Korun. Ketika kita ini sedang jalan atau bahkan sedang masuk hutan atau sedang gali-gali tanah, kemudian kita menemukan sesuatu yang berharga, menyebutnya itu harta Korun. Saking kayanya itu yang namanya Korun. Apakah kemudian hidupnya mulia? Tidak, malah hina. Ya, ditelan itu oleh bumi yang dikenal dengan likuifaksi. Itu harta. Dan sebab itulah ketika kita masa kaya, oleh Rasulullah diajarkan jangan sampai kita ini kemudian lupa untuk bersedekah. Jangan sampai kemudian kita lupa untuk bersedekah. Kenapa? Karena di dalam harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang, kepada hamba Allah, itu sesungguhnya ada hak orang lain yang memang harus dikeluarkan. Jangan sampai kemudian menyesal sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat 63, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat 63 tersebut, di ayat ke-10 tersebut?
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Bahwa manusia, kata Allah di dalam Al-Quran surat 63 ayat 10 tersebut, manusia ini akan menyesal. Ya, menyesal. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia bakhil. Waktu hidupnya dia tidak pernah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika ajal tiba, malaikat maut mencabut nyawa, memisahkan antara ruh dengan badannya. Dia kemudian berkata kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku walaupun hanya 1 detik saja untuk kembali ke dunia. Apa yang diminta oleh manusia ketika ajalnya tiba kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, untuk bersedekah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib itu namanya zakat, sahabat-sahabatku. Karenanya zakat ini wajib oleh Allah, akan dipaksa kalau nggak dikeluarkan. Dengan cara apa? Kebakaran, dengan cara sakit, dengan cara pokoknya apapun akan Allah lakukan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ajaran syariat Allah. Dirampok, dimaling, dijamret, itu mau ditipu, pokoknya ada saja supaya itu harta keluar. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada hak orang lain. Bahkan ada pemahaman tertentu, orang-orang kaya yang bakhil itu boleh diambil hartanya dengan cara dipaksa. Itu ada pemahaman tertentu, walaupun itu nggak boleh. Undang-undang di Indonesia, bahkan undang-undang Islam pun memang nggak boleh. Tapi memang itu kan pemikiran. Ada pemikiran, paham tertentu yang ketika ada orang kaya tapi bakhil, itu boleh diambil secara paksa. Ya, yang dibolehkan secara syariat itu pemahaman tertentu. Tapi ini jangan lakukan, sahabat-sahabatku. Bisa urusan dengan yang berwajib. Karenanya kita, bagi orang-orang yang memang meyakini Islam adalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya kekayaan, maka kekayaan itu kita pergunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita nih bertambah nikmat, bertambah jauh dengan Allah. Harusnya bertambah nikmat, bertambah taat kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat, syukur Allah tambah nikmat. Ingkar Allah turunkan azab. Tuh. Ya, makanya lihat, kita ini dikasih nikmat kemudian kita ini tidak bersyukur, oleh Allah dikasih azab. Azabnya apa? Paling tidak tersiksa dengan harta yang Allah titipkan tersebut. Kenapa? Oh, bakhil. Orang bakhil itu hidupnya gak akan pernah tenang, gak bisa tidur itu. Gak bisa tidur. Kenapa? Oh, dia mikirin harta, bangun tidur sudah mikirin harta, mau tidur mikirin harta. Akhirnya apa? Ya gak bisa tidur. Udah. Kalau gak bisa tidur, bagaimana kita bisa menikmati hidup di dunia? Orang kalau gak bisa tidur itu sengsara, sahabat-sahabatku. Saya pernah ngalamin itu. Orang gak bisa tidur itu sengsara. Kita ini bisa tidur ini, itu kenikmatan. Makanya kita nih minta kepada Allah supaya kita ditidurkan dengan nyenyak. Dan tidur ini adalah istirahat yang terbaik. Coba tanya sama ahli medis, ahli kesehatan. Tidak tergantikan oleh apapun. Orang kalau jarang tidur, sering begadang, itu rusak itu jantungnya, paru-parunya, organ-organ tubuhnya pasti akan rusak orang begadang. Kenapa? Karena memang harusnya kita nih tidur. Rasulullah saja tidur, walaupun itu tidurnya nggak terlalu lama. Ya, karena tidur itu ukurannya bukan 8 jam saja. Ukurannya adalah mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, yang penting berkualitas.
Itu kenapa? Ya karena orang yang gak bisa tidur terlalu banyak memikirkan kekayaan. Ketika kekayaan yang diberikan oleh Allah tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, itu jadi petaka, sahabat-sahabat. Tidak sedikit ada orang yang memang dia hidupnya hanya terus dan terus bagaimana dia bisa memupuk harta, bagaimana dia bisa mengumpulkan harta. Maka dia mencari pekerjaan yang mudah tapi menghasilkan sesuatu yang banyak. Akhirnya apa? Nipu. Ya. Menipunya apa? Bisa saja menipu dalam bentuk apapun. Jualan, dia timbangannya dia kurangi. Dia menipu. Jadi pejabat, dia nipu rakyat. Ya, seolah-olah dia baik, padahal dia nipu. Tapi ujungnya petaka. Itu sudah banyak diperlihatkan. Makanya lihat orang-orang yang tidak jujur, ya, karena dia ingin mendapatkan kekayaan. Orang yang tidak jujur ini, kata-katanya pun pasti nggak akan disukai. Ada perasaan yang memang janggal, ya, janggal. Tapi bagi orang-orang yang dia senantiasa dengan kejujuran. Kenapa? Karena kekayaan itu dia cari dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Dia mendapatkannya dengan cara yang baik. Maka biasanya kekayaan yang didapatkan dengan cara yang baik, dia akan keluarkan dengan cara yang baik pula. Dan dia akan alirkan tuh harta dengan jalan yang baik pula. Tapi kalau harta yang didapatkan dengan cara yang batil, maka biasanya dia akan salurkan itu harta di jalan yang batil pula. Lihat, hasil nipu, hasil maling, hasil ngerampok, hasil ngejambret, hasil nodong, hasil korupsi, biasanya akan dipergunakan harta itu salurannya kepada hal-hal yang buruk kembali. Ya, siapapun kita, termasuk wakil rakyat. Wakil rakyat itu kemudian ketika Anda jadi wakil rakyat, ya, Anda jadi wakil rakyat dari hasil nipu kepada masyarakat, maka tuh harta Anda, kehormatan Anda itu akan dihinakan di hadapan Allah. Walaupun mungkin Anda saat ini banyak pengikutnya karena Anda membagi-bagi sembako misalnya. Ya. Tapi lihat nih ustadz-ustadz kampung, ya, ataupun guru-guru yang ada di kampung, mereka tidak mendapatkan bayaran dengan ketulusan, dengan keikhlasan, tapi di hadapan Allah dimuliakan. Makanya lihat orang-orang yang keluarganya tuh hebat-hebat, anaknya tuh hebat-hebat, walaupun dia makannya makanan yang menurut ilmu kesehatan, menurut ahli gizi itu, karena memang dia makanannya ala kadarnya, dengan keterbatasan. Bayangkan ya, tukang beca dengan penghasilan, bukan menghinakan, tukang beca yang penghasilannya ala kadarnya, anaknya tuh doktor semua, bahkan summa cum laude. Ya. Bahkan bukan saja di Indonesia, di luar negeri. Siapa yang memberikan itu otak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak yang dikasih konsumsi makanan yang bergizi, wah pokoknya luar biasa, ya, fasilitas yang lengkap, ya, anaknya narkoba. Wong dikasih makan tuh anak dari hasil maling, dari hasil menipu. Harta setan itu yang dikasih kepada anak. Akhirnya tuh anaknya jadi anak setan, makanya sebutnya aset, anak setan. Ya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu bahkan sesuatu yang paling sulit yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ini harta? Karena harta ini memang fasilitas hidup, tapi ini fasilitas hidup kalau kemudian cara yang didapatkan dengan cara yang batil, ini Allah akan tanyain gitu kita di hadapan Allah di yaumul qiyamah, dari mana engkau dapatkan? Ini walaupun kita mendapatkan dengan cara yang halal, itu Allah akan tanyai pula, untuk apa kau pergunakan? Makanya lihat lembaga-lembaga sosial itu, ya, walaupun alhamdulillah di Indonesia ini perhatiannya terhadap lembaga-lembaga sosial, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh kaum muslimin, muslimat yang ada di Indonesia luar biasa.
di tengah kondisi masalah wabah yang menimpa negeri kita ini, kaum muslimin bahu-membahu saling membantu. Itu luar biasa karena keimanan. Dan insya Allah itu harta tidak hilang. Harta yang kita dermakan di jalan Allah, yang kemudian kelihatan secara fisik itu keluar dari diri kita, sesungguhnya itu yang menjadi milik kita. Menjadi milik kita itu. Kalau harta yang ada di bank, harta yang diinvestasikan, ya, itu belum tentu jadi milik kita, apalagi banknya likuidasi. Nggak bisa diambil, punya harta banyak, tapi nggak bisa dikonsumsi. Makanya, jaga masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kalau sudah miskin, fakir, ada orang yang dulunya kaya, bergelimang harta, tiba-tiba sekarang menjadi miskin. Dia kemudian menyesal. Ada beberapa orang yang curhat ke saya. Oh, saya ini dulu punya posisi, saya ini, punya itu, sekarang ini habis. Ya, rumah ngontrak. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Ketemu orang malu, mau berjamaah malu. Padahal nggak usah malu. Makanya nih bagi sahabat-sahabatku yang saat ini masih dianugerahkan harta, dermakan tuh harta di jalan Allah, pergunakan tuh harta untuk mendidik anak-anak, masukkan tuh anak-anak ke pendidikan yang baik. Jangan bakhil itu. Kalau kemudian tuh anak mau sekolah ke luar negeri, ya biayakan saja, keluarkan itu. Ya. Nafkahkan tuh harta. Supaya apa? Anak kita menjadi anak yang baik. Anak kita menjadi anak yang kelak akan mendoakan ketika kita meninggal dunia. Jangan sampai kemudian ketika kita miskin menyesal. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa faragaka qabla sughlika. Jaga masa senggangmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa sempitmu. Kita ini seringkali ini terlena. Banyak waktu luang. Harusnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini seringkali dikasih waktu luang. Dan kata Rasulullah tadi, banyak di antara manusia yang terlena dengan dua kenikmatan, yaitu sehat dan waktu luang. Harusnya waktu luang ini seperti saat ini dikasih oleh Allah nih waktu luang, WFH, dikasih oleh Allah waktu luang untuk berada di rumah. Ini bukannya belajar, malah justru maksiat. Tidak sedikit orang di tengah kondisi yang luang seperti saat ini bukan menuntut ilmu. Padahal sekarang ini peluang untuk menuntut ilmu begitu sangat terbuka. Medianya begitu sangat banyak. Tergantung kitanya mau atau tidak, sahabat-sahabatku. Tergantung kitanya. Kita ini yang namanya menuntut ilmu tidak mesti harus di lembaga-lembaga yang formal. Seperti sekolah yang resmi. Mau menuntut ilmu di mana saja tuh bisa. Sekarang ini informasi ada di genggaman kita. Apa saja tutorialnya itu ada. Kita ini nggak bisa masak, waktu luang, pengen masak. Kita lihat saja bagaimana kita membuat masakan. Tinggal lihat aja di media. Tutorialnya lengkap. Asal kita mau. Nah itu tentu kita memanfaatkan waktu luang. Waktu luang ini jangan sampai kemudian hari demi hari yang kita lewati hanya sekedar leha-leha. Maka lihat orang-orang yang masa mudanya leha-leha, masa kayanya leha-leha. Ya. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemudian waktu yang lapang, waktu yang luang ini kemudian tiba-tiba setan masuk. Dan kemudian orang yang waktu luang itu biasanya kan, kenapa? Diisi dengan menghayal, diisi dengan melamun. Ketika hayalan kita lakukan, setan masuk. Dan ini, lihat, setan itu akan mengintai kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Setan itu mengincar diri kita. Itu surat Al-A'raf ayat ke-17. Itu dari beragam arah, depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga tidak ada lagi manusia yang bersyukur dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Tahu-tahu sudah 1442. Tahu-tahu sudah 2020. Ya kan? Kita nih bahkan menyambut tahun baru, apalagi tahun baru Masehi. Masya Allah, itu uang terbuang percuma hanya untuk apa? Hura-hura, kembang api,
hura-hura bikin aksesoris, hura-hura apa jalan-jalan, itu bahan bakar terbuang percuma. Kemudian uang dibakar dengan petasan. Bukannya berzikir, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ya pantas saja musibah Allah turunkan karena kitanya memang jauh dengan Allah. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, itu semuanya milik Allah, termasuk yang ada dalam tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jaga tahun baru Hijriah ini dengan Anda berhijrah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat ke-9 ayat 20. Ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Anda akan dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih mulia di sisi Allah. Dan Allah akan memberikan kemenangan dengan cara apa? Hijrah. Maka mari kita isi tahun baru Hijriah ini dengan Anda berhijrah. Hijrah minad dzulumati ilan nur. Dari biasa yang tadinya Anda membuang waktu luang itu dengan jalan-jalan, dengan gak karu-karuan. Bukan tidak boleh jalan-jalan. Tapi Anda kalau mau jalan-jalan harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau Anda hanya sekedar jalan-jalan membuang waktu luang karena Anda penat, tetap aja itu sia-sia. Harusnya Anda jalan-jalan membuat Anda bisa mengagungkan Allah. Anda nih lihat gunung, Anda hanya kagum terhadap ketinggian gunung itu, tapi Anda lupa terhadap Allah yang maha tinggi. Anda jalan-jalan ke luar negeri, apa tujuannya? Ya, Anda kaya, Anda sehat, Anda muda, kemudian Anda luang, ya, Anda punya waktu, kemudian Anda jalan. Tujuannya untuk apa? Kalau Anda kemudian ada sebuah tujuan yang ingin membuat Anda semakin dekat kepada Allah, ya Anda lakukan, silakan. Tapi kalau tidak punya tujuan, jangan. Sia-sia itu nantinya. Dan ketika sia-sia, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa wafatmu, kematian menghampirimu. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, tadi ayat Al-Quran surat 63 itu mengingatkan, waktu hidup ini kita ini nggak tahu kapan ajal tiba. Karena tibanya ajal atau ajal tiba itu tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Kita ini nggak ada yang tahu. Kalau tahu kita ini mati besok, kita ini tentu akan bertobat. Kita ini akan berdiam diri di Mekah, ya. Kita akan berdiam diri di Madinah, kita akan ibadah terus-terusan. Kalau kita ini tahu kapan ajal tiba. Tapi masalahnya kita ini nggak ada yang tahu. Maka jaga masa hidup kita sebelum datang wafat itu menghampiri diri kita. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian masa hidup kita ini terganggu, ya, terganggu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjaga hidup ini? Ya, Anda beramal dengan sebaik mungkin, berbuat dengan sebaik mungkin sebelum ajal ini tiba. Oke, sahabat-sahabatku. Jadi lihat kaitan dengan yang namanya hidup ini. Rasulullah pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril terkait dengan hidup ini. Ismasyi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, engkau boleh hidup seenakmu, ya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sesukamu, tapi pada saatnya tiba ajal itu akan menghampirimu. Sahabat-sahabatku, mulai saat ini mari berhijrah, mari bertobat, jangan sampai ajal tiba kemudian kita terlambat. Mumpung kita masih hidup, mumpung yang masih muda, Anda masih muda, Anda punya kekayaan, mumpung Anda masih punya kekayaan, ya, Anda jaga itu kekayaan Anda.